bebas di angkasa, jauh ikuti hayalku. Bulan bintang selalu bersinar terang, temani langkahku, terangi jalanku. Wahai bintang, jangan kau pernah tinggalkan hidupku. Tetaplah di sini dan bawa anganku bersamamu. Wahai bintang, jangan kau pernah tinggalkan hidupku. Tetaplah di sini dan bawa anganku bersamamu. Tuntunlah jiwaku, tunjukkan arti hadirmu. Bersama denganmu melangkah dalam duniaku. Melangkah denganmu, dalam duniaku. Alkisah diceritakan kerajaan besar di wilayah Nusantara yang bernama Kerajaan Majapahit. Majapahit sebagai suatu kerajaan besar yang wilayahnya hampir meliputi seluruh Nusantara. Pada saat itu, rakyat mencapai tingkat kemakmurannya. Sebagai suatu kerajaan besar tentunya banyak menghadapi permasalahan, baik dari dalam kerajaan maupun dari luar. Berikut merupakan sepenggal cerita lika-liku perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit. Jaka. Bala, Ada apa kamu di sini, Jaka? ini aku sedang membalakan sapiku. Syukur hari ini cuacanya cerah ya. Memangnya kenapa kalau hari ini cerah, Jaka? Aku sih tidak mempermasalahkan walaupun hari ini hujan. Karena hujan itu kan juga berkah Tuhan, tapi kadang tidak kita syukuri. Tanpa hujan mungkin sawah kita akan kekeringan. Ya, bukannya tidak bersyukur maksudku Bala. Tetapi kan hari ini aku ada rencana untuk memanen sawahku. Wah, memang sawahmu sudah waktunya panen ya? Loh, kamu lupa ya? Mari kita duduk dulu. Sudah lama kita tidak berbincang-bincang. Senandungkan cerita hati. Begini Bala, padiku di sawah kan sudah waktunya panen. Maka dari itu hari ini aku berharap biar tidak ada hujan. Nah, untungnya hari ini kan cerah. Maka hari ini aku bisa memanen sawahku. Oh, jadi begitu. Tetapi tidak terasa ya, sepertinya baru kemarin sawahmu panen. Ya, jangankan 4 bulan, setahun aja serasa sehari. Ada-ada saja kamu, Jaka. Ya, tetap berdoa saja supaya dilancarkan panen sawahmu. Tapi apa Bala? kamu pura-pura tidak tahu, Jaka.
bagi-bagilah ke rumahku. Ah, sialan kamu Bala. Pamrih namanya kamu. Masa mendoakan minta hasil juga? Ya, sama teman kan bagi-bagi rezeki Jaka. Ya, tenang aja, buat kamu Bala pasti ada yang spesial. Apa itu? Karung berasnya. Ah, jalan kamu. Aduh. Hapuskan oleh sang waktu. Bersenang-senanglah dahulu kalian, wahai rakyat Majapahit. Aku tidak akan melupakan kejadian itu. Hei Keboirang, kau tak pantas lagi menjadi patih kerajaan Majapahit. Karena engkau telah melanggar aturan kerajaan Majapahit dengan menggunakan uang rakyat untuk kepentingan dirimu sendiri. Kini saatnya untuk memberhentikan dirimu sebagai patih kerajaan Majapahit. Ampuni hamba Paduka. Hamba dikendalikan hawa nafsu. Maafkanlah. Ah, Keboirang, kau tak pantas lagi menjadi patih kerajaan Majapahit. Kau seorang kesatria, tapi tidak melakukan dharma seorang kesatria. Engkau sekarang akan kujebloskan ke penjara. Paman Patih Gajah Mada, Baik, Baginda Raja. prajurit, jebloskan Keboirang ke penjara. Baik, Paduka. Tidak. Ampuni hamba Paduka. Jangan jebloskan hamba ke penjara. Tidak. Inilah waktu yang tepat untuk membalaskan dendamku. Inilah waktunya. Tapi apakah kita terus akan jadi petani seperti ini? Apakah mungkin kita bisa jadi pejabat kerajaan ya? Sudahlah Jaka, tidak perlu memikirkan hal yang tinggi seperti itu. Kita jalankan saja kewajiban kita sebagai petani. Terus bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan kerajaan. Benar juga pendapatmu Bala. Tanpa kita tentu kerajaan akan kekurangan bahan pangan. Namun tidak salah kan kalau kita bermimpi menjadi pejabat kerajaan? Tentu tidak salah, tapi jangan hanya sekedar bermimpi Jaka. Menjadi pejabat kerajaan itu tidak hanya sekedar tahta dan harta, tetapi juga diperlukan wawasan yang luas dan dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar keluargamu Jaka? Syukur istri dan anakku yang paling kecil sehat. Tetapi anak pertamaku demamnya kambuh lagi. Wah, perasaan baru 3 hari yang lalu aku melihat anak pertamamu pergi ke Pesraman. Benar Bala, baru kemarin badannya panas lagi. Ini saja aku mau carikan obat ke desa seberang. Sekalian melihat sudah sampai mana sawahku dipanen. Ya, aku doakan semoga anakmu lekas sembuh. Juga dilancarkan panenmu Jaka. Terima kasih doanya Bala. Semoga doa kita terkabulkan oleh. Tunggu sebentar Jaka, apa kamu mendengar sesuatu? Ya, sepertinya orang minta pertolongan itu. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Ayo Bala, yuk. Ada apa Bala? Kamu menarikku semak-semak begini? Hei, coba kamu lihat itu Jaka. Wah, seperti kabut. Iya Jaka, tapi coba lihat warna dari kabut itu. Warnanya hitam. Dan lihat warga yang terkena hawa dari kabut itu. Mereka langsung pingsan. Benar,
Coba kamu lihat orang yang berdiri di tengah-tengah kabut itu. Sepertinya dia yang membuat kabut itu. Iya, tapi siapa gerangan orang itu, Jaka? Hah, lihat itu Bala. Ternyata itu Kebo Ireng. Jadi kabut ini ulah Kebo Ireng. Kamu benar, Jaka. Sebaiknya kita laporkan ini ke istana. Baik, ayo kita laporkan Bala. Ayo. Aku adalah seorang kesatria yang siap siaga membela kerajaan Majapahit. Aku, Kidipo Rumi, siap mengabdikan diriku pada kerajaan Majapahit seumur hidupku. Ada apa gerangan kedua warga itu berlarian? Hei warga Majapahit, mengapa lari ketakutan seperti itu? Siapa yang berani mengusik ketenangan wilayah Majapahit? Ampun Kidipo, kami berdua sangat ketakutan. Kami kira yang menghadang adalah Kebo Ireng. Ada apa dengan Kebo Ireng? Si pendosa itu, apa yang dilakukannya sehingga mengusik ketenangan wilayah Majapahit? Kebo Ireng dengan kesaktiannya telah membuat kabut, Ki. Dan kabut itu sangat beracun. Sudah banyak warga yang terkena kabut itu. Mereka ada yang pingsan atau meninggal. Nampaknya warga memerlukan pertolongan, Ki. Kelakuan Kebo Ireng tak pantas lagi dimaafkan. Meskipun Raden Wijaya sudah membebaskannya dari penjara, Kebo Ireng tetap mengusik ketentraman wilayah Majapahit. Kalau itu yang diinginkannya, aku siap meladeninya. Baiklah, kalian berdua peringatkan warga yang lain agar menjauhi kabut itu. Baik, Ki. Kalau begitu kami berdua mohon pamit, Ki. Baiklah. Akan kulawan kau Kebo Ireng. Hei Kebo Ireng, hentikan kejahatanmu. Meski sudah dibebaskan oleh Raden Wijaya dari penjara, kau tetap mengusik wilayah kerajaan Majapahit. Tutup mulutmu, Kidipo. Kau akan meremukkan mulutmu itu. Apa tidak salah kau berkata Kebo Ireng? Kalau kau seorang kesatria, lawanlah aku. Dah, banyak bicara.
Dasar pengecut, kalau tidak berani mati, jangan melawanku. Untung aku bisa melarikan diri dari Kebo Irang. Sebaiknya aku menyembuhkan diriku dulu. Baginda Raja Raden Nararya Sang Rama Wijaya, engkau dikenal dengan Raden Wijaya. Semua pejabat telah hadir dan siap menerima titahmu. Terima kasih Paman Patih Gajah Mada karena telah mengumpulkan semua pejabat, patih dan mahamenteri kerajaan Majapahit. Dan sebagai tetua kerajaan Majapahit yang telah memberikan arah yang benar. Wahai para patih dan mahamenteri kerajaan Majapahit, dengarkanlah. Kini menjaga keutuhan kerajaan Majapahit menjadi tanggung jawab kita semua. Apalagi dengan adanya Paman Gajah Mada, tentu kerajaan Majapahit tak terkalahkan. Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah kewajiban raja dan pejabat kerajaan Majapahit. Kita harus saling bahu-membahu dan semangat yang tinggi mengabdi kepada bumi pertiwi kerajaan Majapahit, karena telah berjasa memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Kita sebagai manusia tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk berbuat kebaikan demi kepentingan orang banyak. Paman Patih Gajah Mada, ajaklah para patih dan mahamenteri kerajaan Majapahit untuk bekerja sebaik mungkin untuk menjaga kedaulatan kerajaan Majapahit. Baiklah, Baginda Raja. Sebaiknya aku melaporkan ini kepada Raden Wijaya. Para menteri Majapahit, kita sebagai insan pelindung Majapahit tak boleh patah semangat serta mementingkan diri sendiri dibandingkan mementingkan kepentingan orang banyak. Sebagai pemimpin, kita harus melaksanakan Aste Dasa Prameting Prabu. Paman Patih Gajah Mada, apa maksud dari Aste Dasa Prameting Prabu yang Paman lontarkan? Aste Dasa Prameting Prabu adalah 18 sikap yang harus dilaksanakan seorang pemimpin. Yang pertama yaitu Wijaya, yang berarti berani dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu Wiramatri, yang artinya berani membela yang benar. Natangwan, yang berarti mendapat kepercayaan rakyat. Yang keempat, Satya Bakti Aprabu, yang berarti taat kepada pemimpin atau pemerintah. Yang kelima, Wagniwak, yang berarti pandai berbicara dan meyakini pendengar. Yang keenam, Wicak Saneng Nayo, yang berarti cerdik menggunakan pikiran. Dan yang ketujuh, Sarja Wapasana, yang berarti selalu bersikap rendah hati. Dirot Saha, yang berarti rajin dan tekun bekerja. Yang kesembilan, Tan Satresno,
yang berarti tidak terikat pada satu golongan atau persoalan. Yang ke-11, Sih Semesta Bawana, yang berarti dikasihi oleh semuanya. Kemudian yang ke-12, Negara Ginang Pratidnya, yang berarti selalu mengabdi dan mendahulukan kepentingan negara. Yang ke-13, Dibyo Cito, yang berarti toleran terhadap pendirian orang lain. Yang ke-14, Sumantri, yang berarti tegas dan jujur. Yang ke-15, Ane Yakin Musuh, yang berarti selalu dapat memperdaya musuh. Yang ke-16, Waspada Ube Wisesu, yang berarti waspada selalu atau introspeksi. Yang ke-17, yang berarti ambeg para marto, pandai mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Yang ke-18, Prasaja, yang berarti hiduplah sederhana. Demikian yang dapat hamba sampaikan, Baginda Raja. Terima kasih Paman Patih Gajah Mada. Tidak saja memberikan motivasi kepada Patih dan Mahamenteri Kerajaan Majapahit, tapi telah mengingatkanku. Aku ingatkan lagi, apa yang dikatakan Paman Patih Gajah Mada benar adanya. Kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Pejabat kerajaan mengurus semua tentang kerajaan. Prajurit menjaga keamanan dan keutuhan kerajaan Majapahit. Petani selalu bercocok tanam untuk menjaga ketahanan pangan. Pedagang selalu melakukan transaksi jual beli. Untuk melaksanakan tugas harus bersikap ikhlas. Bertanyalah apa yang Anda berikan kepada negara, dan bukan bertanya apa yang negara harus berikan kepada Anda. Mohon ampun, Maharaja Raden Wijaya. Hamba tidak mampu menumpas kejahatan dari Kebo Ireng yang telah merusak ketentraman rakyat Majapahit dengan membunuh rakyat tak bersalah dengan kesaktiannya. Ampun Maharaja Raden Wijaya. Paman akan segera menumpas kejahatan Kebo Ireng. Perbuatannya yang tidak dapat dimaafkan lagi, meskipun telah diberikan ampun untuk menempuh jalan kebenaran. Tidak, Paman. Paman tidak perlu turun untuk menghadapi si pendusta Kebo Ireng. Cukup hanya menurunkan menteri dan prajurit saja. Ampun Maharaja Raden Wijaya. Kekuatan Kebo Ireng tidak dapat diremehkan. Ia semakin membabi buta. Kekuatannya semakin kuat. Benar Maharaja, apa yang disampaikan Kidipo. Beraninya Kebo Ireng membunuh rakyat Majapahit. Tentu ini memiliki nyali yang besar untuk menghadapi prajurit Majapahit. Tetapi kini saat yang tepat untuk mengakhiri riwayat Kebo Ireng. Paman Patih Gajah Mada, jika itu kehendak Paman, kini saatnya untuk mengakhiri riwayat Kebo Ireng. Berangkatlah segera Paman, agar tidak bertambah korban yang berjatuhan. Baik Maharaja Raden Wijaya. Kidipo, dampingi Paman Patih Gajah Mada. Tunjukkan jalan keberadaan Kebo Ireng. Baik Maharaja. Apapun akan hamba lakukan demi mengabdi di kerajaan Majapahit. Kalau begitu, kami berdua mohon pamit. Paman Gajah Mada. Di sanalah tempat Kebo Ireng berada.
Baiklah Kidipo. Kalau begitu, Kidipo tunggu di sini. Baik, Paman. Aku akan ke sana untuk menghadapinya. Hai kau Keboirong. Kalau kau seorang kesatria, hadapi aku. Hei Gajah Mada, kesatria perkasa. Sudah lama aku menunggu waktu seperti ini. Sabar rasanya aku ingin membunuhmu. Jangan banyak membual Keboirong. Kau telah banyak membuat resah orang tak berdosa. Dasar pengecut, hanya beraninya melawan orang yang lemah. Mengingat banyak perbuatan jahat yang telah kau perbuat, semakin membuat semangatku untuk mematahkan lehermu. Aku bersumpah, hari ini akan menghentikan aliran nafas di dalam tubuhmu. Jangan bermimpi Gajah Mada. Yang benar adalah kau yang akan mati oleh kesaktianku. Jangan banyak bicara, buktikan kesaktianmu. Nyerahlah kau Keboirong. Cuy, tidak sudi aku menyerah kepadamu Gajah Mada. Itulah karma atas perbuatanmu Keboirong. Ingatlah, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Bagaimana Paman? Apakah kau berhasil mengalahkan Keboirong? Tenanglah Ki, aku sudah berhasil mengalahkannya. Sekarang, mari kita kembali ke kerajaan untuk melaporkan hal ini kepada Baginda Raja Raden Wijaya. Baiklah Paman. Mari Ki.
Tapi apakah kita terus akan jadi petani seperti ini? Tapi apakah kita terus akan jadi petani seperti ini? Apakah mungkin kita bisa jadi pejabat kerja? Ada aja kan? Ini lagi mas begini. Ayo Jaka, coba lihat warna dari kabut itu. Warnanya hitam dan lihat warna. Ya. Terpaksa aku harus menggunakannya. Saat yang tepat itu. Saat aku harus menggunakannya. Lu. Hei Gajah Mada, kau tak pantas lagi Gajah Mada. Baginda Raja Nararia. Ini jangan tuh mesum Terima kasih Paman Pati Gajah Mada. Tidak saja memberikan motivasi kepada para menteri. Allah. Oke,